di dalam kehidupan yang akhir memang berbeda dengan awal-awal Nabi ketika menikah dengan Khadijah. Ketika beliau sudah tua, beliau betul-betul ya, dan pernah minta di dalam kitab Targhib wa Tarhib itu, beliau minta dimatikan dalam keadaan miskin ya. Sampai Aisyah itu heran, ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa untuk mati dalam keadaan miskin dan minta kepada Allah dikumpulkan bersama orang miskin? Ini memang makom yang sangat luar biasa. Nabi tidaklah terikat kehidupannya dengan dunia sama sekali. Jadi beliau itu kalau makan pun tidak banyak. Kata beliau, cukuplah beberapa butir kurma yang itu bisa menegakkan tulang punggungmu. Kalau kamu memang makan sesuatu, maka Nabi mengatakan sepertiga makananmu untuk makanan, sepertiganya untuk air, dan sepertiganya lagi untuk udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ini untuk belajar, membaca, mempelajari kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab keutamaan lapar, sampai hadis nomor 14 ya. Kalau yang nomor besar saya tadi lupa, saya lihat. Salat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunah inda yahudiyin fi 30 sa'an min sa'ir. Tuwfiya, diwafatkan Rasulullah SAW, wa dir'uhu, dan baju besinya. Baju besi adalah baju untuk perangnya. Marhunatun, digadekan. Inda Yahudi, di sisi orang Yahudi. Fi 30, pada 30 sa'an, sa' atau gantang, min sa'irin, yaitu berupa gandum. Jadi ini menunjukkan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak membutuhkan sesuatu yang banyak. Beliau dalam kehidupannya sangat sederhana di akhir-akhir kehidupannya, di mana untuk mendapatkan 30 sok, satu sok itu sekitar 2,5 kilogram ya, mendapatkan 30 sok itu berupa gandum harus digadekan. Dia menggadekan baju besinya ya, sebagai jaminan atas pinjamannya, yaitu kepada orang Yahudi. Ini juga menunjukkan bahwa seorang muslim boleh bermuamalah dengan ahli kitab atau orang lain.
sesama selain orang Islam saja dalam urusan jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya, selama hal yang dilakukan tersebut halal menurut syariat Islam. Dan ini dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau berhutang dengan jaminan ya sebuah baju besi yang digunakan untuk peperangan dengan pinjaman 30 sok. Jadi bukanlah hal yang tercela bila seseorang muslim itu berhutang, tapi seseorang yang berhutang harus ya punya itikat baik untuk melunasi, untuk menunaikan hutangnya. Karena ada 3 hal yang harus disegerakan. Di antaranya adalah membayar hutang, menguburkan jenazah, dan apabila orang telah ketemu jodohnya hendaklah segera untuk menikah. Maka Nabi Muhammad ini juga punya hutang tatkala beliau telah meninggal dunia. Maka yang digunakan untuk membayar hutangnya adalah sisa harta beliau yang ditinggalkan. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya waris itu baru dilaksanakan atau bisa dibagi setelah menunaikan hutangnya, mim ba'di wasiatin yusabiha audain, yaitu wasiat yang diwasiatkan dilaksanakan kalau memang ada berupa wasiat harta maksimal 1/3, tidak boleh lebih dari itu ya, 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Kemudian hutang-hutangnya harus dibayar. Kalau selesai itu baru kemudian segera diwaris. Jangan dibiarkan lama dan akhirnya ahli waris yang harusnya menerima bagian meninggal juga. Ini termasuk hal yang tidak baik dalam agama ini. Berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan rohana menggadaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ahu, baju besinya, bisyairin, dengan gandum ya, wa masyaitu, dan aku pernah datang, aku pernah berjalan datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi khubzi sa'irin, dengan membawa roti gandum, wa ihalatin sanikhatin, dan minyak gaji. Walaqad sami'tuhu, dan aku mendengarkan beliau bersabda ya, yaqulu, beliau bersabda, ma asbaha, tidak ada di waktu pagi, li ali Muhammadin, bagi keluarga Nabi Muhammad, illa sa'un, kecuali 1 sa', wala amsa, dan tidak boleh di sore harinya, wa innahum, dan sesungguhnya mereka, latis'atu abiyatin, ada 9 rumah. Jadi istrinya 9, dibikinkan rumah semua 9 ya. Di dalam kehidupan yang akhir memang berbeda dengan awal-awal Nabi ketika menikah dengan Khadijah. Ketika beliau sudah tua, beliau betul-betul ya, dan pernah minta di dalam kitab Targhib wa Tarhib itu, beliau minta dimatikan dalam keadaan miskin ya. Sampai Aisyah itu heran, ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa untuk mati dalam keadaan miskin dan minta kepada Allah dikumpulkan bersama orang miskin? Ini memang makom yang sangat luar biasa. Nabi tidaklah terikat kehidupannya dengan dunia sama sekali. Jadi beliau itu kalau makan pun tidak banyak. Kata beliau, cukuplah beberapa butir kurma yang itu bisa menegakkan tulang punggungmu. Kalau kamu memang makan sesuatu, maka Nabi mengatakan 1/3 makananmu untuk makanan, 1/3-nya untuk air, dan 1/3-nya lagi untuk udara di lambung itu. Dan memang dalam kehidupan beliau, Nabi itu tidak pernah sakit. Pernah diberi hadiah oleh pembesar satu kerajaan, yaitu hadiah berupa seorang dokter, tabib ya. Kalau tabib di sini kan
dianggap non medis gitu ya. Jadi tabib itu dokter ya, dokter medis namanya tabib dalam bahasa Arab. Itu akhirnya dikembalikan lagi dokternya karena ternyata dia nganggur, tidak pernah menjumpai Rasulullah SAW sakit, makanya hadiah itu dikembalikan ya. Sehatnya beliau itu begitu. Dan memang tubuh ini kalau lapar itu ya, sel-selnya itu memperbaiki diri ya, memperbaiki diri, dan itu menurut keterangan seorang dokter begitu. Makanya orang yang puasa itu sel-selnya akan menjadi muda lagi ya. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa keluarga beliau juga demikian, begitu sederhana. Jangan bisa bayangkan itu, dia tidak menjumpai apa-apa kecuali gandum ya, yang hanya jumlahnya 1 sok. Padahal mereka itu berjumlah 9 orang. Jadi tidaklah seperti orang sekarang. Mohon maaf kalau kita lihat di YouTube itu atau di media sosial yang lain itu, makan satu orang namanya mukbang ya, atau ASMR itu, yaitu makan ya satu kali itu bisa menghabiskan beberapa kilo. Misalkan ada seorang wanita yang kecil badannya bisa menghabiskan sekitar 20 butir telur satu kali makan. Itu bukanlah contoh yang dicontohkan dalam agama, dan saya melihat itu cara-cara orang non muslim makan. Mereka makan seperti hewan makan. Kalau seorang muslim ada adab dan tata keramanya dan ada ukurannya. Makanya kalau kita misalkan kena penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup atau pola hidup kita, berarti memang kita salah. Selama ini kita belum bisa mengikuti sunnah Nabi dalam hal urusan makan ini. Ya, mudah-mudahan nanti yang demikian itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin kita berubah menjadi lebih baik ya, karena memang setiap orang itu berpotensi untuk melakukan kesalahan. Apalagi manusia, lebih-lebih saat muda ya. Karena al-insan makhlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Maka ketika ada orang yang sangat lupa, maka mudah-mudahan kelupaan dia itu diampuni Allah Ta'ala. Dan kita pun memohon seperti itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami ketika kami lupa saat muda ini. Atau kita ketika akhtana salah ya, kita salah dan saat itu belum tahu kalau itu sebuah kesalahan. Misalkan bapak-bapak yang rumahnya dusun ya, di desa dulu, kalau jenengan lagi ke sawah misalnya gembala kambing atau apa, nek kepedok timun diapakan? Pernah bertanya timunnya siapa? Woyono itu pudak dipangan kerau. Itu katanya tidak nyolong tapi ngame. Istilahnya kan gitu. Ngambil tebu buahnya itu ngomongnya ngame, nggak mencuri. Masih enten truk liwat ya Pak ya, atau lori dodol-dodol ini ngomongin apa? Ngame. Yo gak diseneni. Wong ngaku ngame kok. Kan begitu. Padahal itu menurut hukum syariatnya ya tetap mengambil yang bukan haknya, alias apa? Nyolong gitu. Itu termasuk akhta. Seperti misalkan saat-saat remaja mungkin jenengan tidur di musola biasanya dulu ya. Kalau malam terus wetenge luwe dangan-dangan golek apa ya. Nah, ya seperti itu. Mudah-mudahan yang seperti itu diampuni Allah Ta'ala. Karena saat itu kita nggak ngerti kalau itu termasuk nyolong. Kita ngomongnya ngamek. Ya, gak nyolong. Nggak ada orang bilang nyolong. Dicupuk gitu. Nah ini. Jadi kita memohon pada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Berikutnya hadis nomor 16. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, laqad ra'aitu, sungguh aku tengah melihat, kata beliau,
sab'ina 70 min ahli suffah, dari ahlu suffah. Jadi ahlu suffah itu adalah orang-orang yang tinggal di serambi masjid. Ma minhum, tidak ada dari mereka, rajulun, seorang laki-laki, alaihi, atasnya ridaun, jadi bisa diartikan selimut atau diartikan selendang, imma izarun au imma kisaun, ya, berupa kain sarung. Ya, jadi mereka hanya mempunyai sarung atau berupa pakaian yang lain. Qatrabatu fi a'naqim, sungguh mereka telah mengikat di leher mereka. Jadi sarung itu diikat di sini. Sangat sederhana kehidupan mereka. Minha, diantaranya, ma yablughu nisfas saqaini, diantaranya ada kain yang hanya sampai separuh betisnya. Wa minha ma yablughul ka'baini, dan diantaranya juga ada yang bisa menutup kedua mata kakinya. Ya, ini ternyata ada sahabat yang pakainya sampai mata kaki. Fayajma'uhu, dan beliau mengumpulkan, artinya ditarik, biyatihi, dengan tangannya, karohiyatan, karena khawatir, ayyura auratuhu, bahwa dilihat auratnya. Jadi pakaiannya betul-betul hanya 1 lembar, 2 lembar, ya. Kalau jenengan dan saya ini banyak, ya banyak. Makanya jangan merasa tidak punya apa-apa, ya. Karena para sahabat, kalau lihat kehidupan mereka yang miskin-miskin ini seperti itu. Kalau orang dulu itu disebut miskin, ya memang miskin. Di zaman-zaman saya kecil itu orang miskin kemudian makan nasi karak, aking itu biasa, tidak masuk medsos, ya. Tidak akan viral, biasa, ya. Dan memang kehidupan itu begitu disikapi, dan orangnya juga bukanlah orang yang tidak bahagia, ya. Ternyata orang Indonesia itu termasuk orang yang bahagia menurut surveinya. Sekalipun yang namanya harga itu naik terus, ya, setiap saat naik, kehidupannya juga seperti itu, tapi termasuk orang yang bahagia. Di antaranya salah satu sumber kebahagiaan adalah kedekatan dia dengan Tuhannya. Karena ketika hati itu sudah dimiliki dan memiliki Allah Ta'ala, dunia itu berapapun jumlahnya tidak menjadikan hal yang menjadi tujuan. Jadi itu hanya wasilah. Makanya yang miskin dengan kemiskinannya juga bersyukur, wis gak apa-apa, paling yo 20 tahun. Nanti kalau saya mati, pertanyaannya gak banyak-banyak. Tapi yang kaya juga bersyukur, alhamdulillah saya dijadikan Allah sebagai wasilah untuk bisa memberi orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Dan orang kaya atau berkecukupan itu bukan aib, itu adalah kelebihan Allah Ta'ala berikan. Nyatanya apa? Ada Rasul yang sangat kaya seperti Nabi Sulaiman. Nabi Ayub juga sangat kaya, Nabi Ayub itu, ya. Cuma kemudian diuji dengan ujian yang sangat berat yang tidak pernah diujikan kepada siapapun orang sebelumnya dan sesudahnya. Ya, seperti Nabi Daud juga kaya, Abu Bakar juga kaya. Tetapi mereka kenapa punya kedudukan yang sangat tinggi? Karena mereka punya sifat yaitu suka loman, suka derma, ya. Jadi hartanya itu hanya sebagai sebuah wasilah. Makanya kita usaha, saya pun mungkin jenengan juga usaha bagaimana harta itu tidak memperbudak kita. Karena Allah Ta'ala itu mengingatkan kita di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, yang dipanggil adalah orang yang beriman. La tulhikum, jangan sampai memalingkan, melalaikan kalian, amwalukum, harta kalian,
Jadi orang itu kadang-kadang karena misalkan seorang pedagang ya, gak payu ku yo ngeluh, nek laris nemen iku yo ngeluh kadang-kadang. Ya, karena nggak bisa berhenti. Bahkan ada seorang saudara saya itu yang sambatan kali kalau aku Ramadan ini gak iso terawih belas. Ya, terawih loh emang gak iso. Padahal tujuan hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya bergembiralah bapak-bapak yang diberi harta oleh Allah Ta'ala, tapi jenengan tidak direpotkan oleh harta itu, tapi masih bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tujuannya ya. Jadi ada orang yang ya, jadi pedagang itu enggak laku tuh ngewelu wakil langgane yo, apalagi minta disi-disian yang yo bingung katanya. Tapi lebih pusing kalau nggak laku, kata teman saya. Ya begitu. Maka Allah ingatkan alhaakumut takasur. Diingatkan telah banyak melalaikan kalian at-takasur, berlomba-lomba dalam memperbanyak harta dan keturunan. Lupa hatta zurtumul maqabir. Lupa apa? Lupa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jangan sampai, karena tujuan Allah menciptakan kita itu begitu. Nah, kemudian masyarul muslimin, wa auladukum, dan anakmu dan anak keturunanmu jangan sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dua bukan berarti hanya dua ini yang melalaikan, itu banyak, tapi hal yang sering itu seperti itu ya. Punya anak sekarang dengan punya anak dulu sibuk mana Pak? Sibuk sekarang isu ngeterno sekolah, kadang ditunggu juga ya. Kalau dulu itu yang salah itu orang tuanya apa anaknya? Kalau saya dulu sekolah itu nggak ada yang ditunggu, ya diculno kan? Iya Pak Boyo, kan begitu ya. Terus kalau pulang ya pulang gitu. Kalau makan ya gak soro-soro sampai uter-uterno. Sederhana sekali mikirnya. Wis panganan gak ndolei awakmu, sing ndolei panganan awakmu. Sederhana. Karena mungkin sekarang ini saking sayangnya mungkin ya, sampai orang nyuapi anaknya itu mulai gang ini sampai sana itu, terus cara wewel begitu ya. Tapi kalau anaknya orang yang saya perhatikan yang anaknya banyak itu tidak ada yang rewel. Kalau anak satu atau dua biasanya wakting doang, begitu biasanya. Allah alam, ini belum ada penelitiannya, ini hanya pengamatan. Makanya jangan sampai seperti itu, jadi repot sekali ya. Terlebih pangapunten, anak-anak sekarang itu khususnya yang muda-muda mau punya anak nggak mau ngomong, sing soro sinten, ngomong dewe kan baik. Nah, apakah dengan begitu itu berbakti kepada orang tua? Wong repot ngono. Ya, makanya upayakan anak-anak jenengan, mantu-mantu jenengan sebelum jadi mantu di warning. Aku gak gelem ngomong anakmu loh, anakmu ya. Nah, aku kepengin ngomong yang ngomong, nek gak ya gak. Mentolong mboten. Karena enak ikut mbah itu. Jajan wis gak ada yang jajani, gak ada yang bayar. Gimana ya? Pokoknya free pass ya. Bebas pokoknya. Ini jangan sampai dilakukan oleh jenengan atau anak-anak kita. Boleh, dan boleh kalau misalkan mbaknya yang minta silakan, tapi jangan membebani. Makanya ada seorang nenek yang ketemu saya itu, tetangga, gendong kiwa tengen ngaten. Sampeyan bayangno momong wabet lho, situ wabet kiwa tengen. Saya tanya, "Yugane sinten?" "Anake sapi." Jawabannya gitu Pak, karena memang tidak menyusu ibunya sibuk kerja, anaknya sapi. Makanya arek nek kakan susu formula nek diceluk iku moh. Moh. Ya. Pengaruh enggak kira-kira kalau nyusu sapi dengan nyusu ibunya itu? Sangat berbeda. Dari segi nutrisi sangat berbeda, dari hubungan batin juga sangat berbeda. Anak-anak saya jenengan dulu
ketika pergi atau apa. Orang tua itu batin lho kroso. Iki jangan mulai ke kuliah. Nomor itu lo ya cita dirasani begitu. Kalau sekarang kadang gak nyambung. Ya. Saomai lo gak nyambung kuape tulinan HP. Padahal sinyalnya itu full. Tapi iki ngomong baik kono, iki ngomong. Ya pola-pola kehidupan yang semacam ini mari kita perbaiki. Oke? Itu kira-kira sudah benar apa salah, Pak? Ngaku nopo gak nih? Tapi ya kadang-kadang salah ya terus. Ya makanya kemudian ya kita kalau mengkaca bagaimana para sahabat Nabi seperti itu, tapi kesetiaan mereka terhadap Rasulullah luar biasa, kecintaan mereka kepada Allah juga luar biasa, ibadah mereka juga bukan sembarangan. Dan mereka kenapa? Antara hatinya sudah nyambung dengan Allah, ridho, dan Allah meridhoi mereka. Makanya para sahabat dikatakan dalam Al-Quran radhiyallahu anhum warudu'an. Kalau sudah orang itu sudah nyambung dengan Allah, kayaknya dunia itu sudah nggak ada tempat. Tapi nek ngomong makrifat mbek duit cek ngesek kayak kedukur ngomong. Wong makrifat ini ngeten loh Pak. Contohnya nek mbek dunya nih, ada seorang kiai cerita sama saya waktu pengajian. Ada seorang kiai di daerah Jombang sana punya lahan semangka. Bagus sekali. Malam harinya itu yang mengelola, yang ditunjuk untuk mulai datang Pak Yai benjing niku insyaallah panen kuat alhamdulillah. Ternyata malam harinya itu digawakno truk kali tiang Pak. Diambil ya, truk apa pokoknya diambil. Pagi harinya laporan, Pak Yai telas, semongko ini telas. Alhamdulillah, ya iku jenenge sedekah gak ngeterno. Ini kok makrifat Pak. Ngomong makrifat ngoten. Ngomong-ngomong makrifat bayaran mundak jengger mengke kaduan omong. Ya. Kan ada Pak ngomong makrifat balang bayarannya mundak didik. Mek 10%. Tidak begitu orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mengenal Allah itu kalau sesuatu Allah atur pada dia, misalkan terlambat, dia senang-tenang saja wis iki karepe Gusti Allah ini. Suatu saat dia tahu bahwa dengan terlambat itu dia tidak jadi celaka. Lalu dia mengatakan, alangkah indahnya Engkau ya Tuhan mengatur hidupku. Begitu. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu yang beriman. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membenci kamu Muhammad. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad pasti jenengan tidak dibenci, sekalipun sakit, sekalipun menerima musibah, sekalipun hidupnya tidak berkecukupan, jenengan tidak ditinggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara Allah untuk mencintai seorang hambanya. Jadi begitu yakin kita kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad dan juga untuk kita. Yang dibicarain Nabi juga untuk kita. Nah, begitu ya. Jadi ini memotivasi bagi semua saja di antara kaum muslimin yang diberi kemiskinan oleh Allah. Ya karena Allah itu menyatakan innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah itu membentangkan rezeki bagi orang yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki bagi orang yang dikehendaki. Kalau Allah sudah takdirkan dia kaya, mau ngasih sekolah, mau males biar bodoh, sepoki ketemu reuni, sepoki padahal ben bodoh, orang-orang kaitannya ternyata. Untuk orang yang telah dicetak menjadi orang yang kaya oleh Allah Ta'ala. Bagi orang yang dicetak miskin, punya banyak keahlian, yuk harus ngongkon belas, ya, akhirnya dia miskin. Tapi kebanyakan orang dengan berbagai macam keahlian diberi rezeki yang banyak oleh Allah. Tapi kadang-kadang terjadilah yang semacam itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan kana firasyu Rasulillah SAW min adamin. Sesungguhnya firash itu adalah tempat tidurnya Nabi itu terbuat dari kulit. Jangan bayangkan kulit sekarang loh, mahal Pak. Apa namanya, kasur dari kulit pun dibayangno kulit sakniki lho nggih.
Ya mahal banget. Kulit yang kasar yang disama ala kadarnya itu loh. Ngerti nggih? Kalau jenengan tahu beduk, ya ngoten niku. Ya kulit begitu, bukan kulit yang sudah masuk ke pabrik kemudian diolah menjadi lembut. Itu kan kasure wong sugih-sugih. Terus berikutnya mengatakan khasfuhu lifun. Khasfuhu itu apa namanya, isinya. Jadi kasur kan ada isinya. Jadi lif itu adalah kalau saya baca tadi di sarahnya itu adalah apa namanya, cerabut dari daun kurma yang dilembutkan. Ya, disebutkan di sini sabut, seperti sabut itu. Sederhana sekali. Kadang beliau itu tidur pakai tikar, terus ngecap, kekering ngecap, sampai ditangis oleh Umar bin Khattab, engkau seorang nabi tapi seperti ini. Bahkan ada sahabat yang menawari kasur, pripun nabi kula tembasaken kasur sing empuk ora usah, dunya kan apa-apa nih. Itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka panjenengan lihat saja di rumah kita apa tempat tidur kita. Nek ngoten cilik Nabi kok turun enak. Nabi turune koyo ngene aku wis enak iki. Ya. Orang tidur enak itu karena apa, Pak? Satu, awake pegel. Nomor loro, pikirannya tenang. Nomor tiga, hartanya cukup. Besok ada jagane untuk dimakan. Keempat, tidak sedang gegeran. Nggih. Nek sedang gegeran dengan ibunya kan gak enak tidurnya, kecuali sing gak batin, bakon ngamu ya wis gak ngurus harus. Ya, seperti itu. Jadi oleh karena itu orang itu kata Rasulullah diberi badan sehat, kemudian diberi kecukupan rezeki, kemudian dia tidur tenang. Dunia itu ya itu isinya, kenikmatannya. Maka orang yang semacam itu sesungguhnya sudah menggenggam dunia. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kita diajari menjadi miskin? Tidak. Islam tidak pernah ngajari pemeluknya menjadi miskin, tapi kemiskinan itu mesti ada. Ya, untuk memutar dunia ini, Pak. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkecukupan, ada yang kekurangan, supaya muter kehidupan ekonomi ini. Coba bayangkan kalau satu perumahan, satu desa itu kaya semua, golek tukang ngeluh sama lah, ponyong aku sugih kan begitu. Ya. Kalau miskin semua juga mati semua, karena siapa yang ya akan menggaji dan memberikan kecukupan. Makanya memang dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat infak, ada haji, ada umroh, ada sedekah, ada macam-macam. Itu bukti bahwa memang Allah taala itu memberikan kehidupan yang demikian. Ada yang dibentangkan rezekinya, maka syukurlah kepada Allah taala. Ada yang takdir sedikit, maka bersabarlah atas takdir Allah Ta'ala ini. Ya, itu memang yang diberi kekurangan itu rumusnya hanya kenapa? Sabar, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Yang berikutnya adalah apa kira-kira? Mencari upaya bagaimana bisa merubah kalau memang bisa dirubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah taala tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Cuma manusia dalam menangkap firman Allah taala ini gak adil, Pak. Kalau untuk urusan akhirat, banyak orang ngomong aku nek takdire mlebu swarga ya mesti mlebu swarga, masih apa ya. Ya iya anjane. Pernyataannya apakah dia tahu takdirnya? Kok sewante banget. Tapi nek wetenge luwe lha apa gak ngomong ngono. Aku masih wetengku luwe kok nek takdir mangan kok ya mangan. Kok gak ngomong ngoten. Itu namanya tidak adil. Sama dengan orang yang kita kepada Allah cukup eling, gak usah ibadah, cukup eling nang ati. Tapi dia rapi kok gak eling aja. Ya, makanya kemudian hal itu adalah menjadi bahan pemikiran kita. Jadi Rasulullah SAW itu begitu sederhana di akhir kehidupannya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kunna julusan ma'a Rasulullah SAW. Kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ija rajulun minal ansar, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari sahabat Ansar. Fasallama alaihi, maka beliau memberi salam kepada Nabi. Cara menjawab salam ini mohon jangan sampai keliru, karena di Al-Quran itu wa idza khayyitum bi tahiyyatin fakhayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diberi penghormatan berupa salam, ya, jawablah dengan yang lebih baik atau sama. Jadi kalau ada orang mengucapkan Assalamualaikum, jawabannya yang paling benar Waalaikumsalam. Kalau lebih Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau lebih baik lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan dijawab Waalaikumsalam, masih kurang. Minimal itu sama atau lebih. Tapi tidak usah dikasih hunna, ya. Assalamualaikum waalaikumna, enggak usah. Ya, karena kunna itu untuk perempuan, kum itu laki-laki. Sebenarnya kum itu bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau begitu kan ayatnya puasa kan untuk laki-laki semua, enggak untuk perempuan. Salat kan begitu. Makanya ada kritik dari seorang kiai, kalau ada kiai yang salam dulu banyak, sekarang enggak. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku asline kiai sing kepengin nglirik wong wedok, makanya assalamualaikum waalaikumsalam gitu nggih. Nah, jadi itu. Dan memberi salam dengan kalimat assalamualaikum kata Nabi pahalanya 10. Kalau assalamualaikum warahmatullahi Isrin kata beliau 20. Kalau lengkap salasin 30. Summa adbarul ansari, kemudian dia berpaling. Faqala Rasulullah SAW, ya akhal ansar, kaifa akhi Sa'ad ibn Ubadah. Wahai saudara Ansar, bagaimana saudaraku, keadaan saudaraku Sa'ad ibn Ubadah. Jadi Nabi itu betul-betul merasakan dirinya dengan para sahabat kayak saudara sekandung itu. Bagaimana keadaan saudaraku yang namanya Sa'ad ibnu Ubadah, padahal bukan saudara ini, bukan saudara satu nasab, tapi beliau adalah saudara sesama muslim. Faqala salihun, baik ya Rasulullah, dia baik. Ya. Faqala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, "May ya'udu minkum," siapa yang telah menjenguk dia di antara kalian. Jadi dia itu sakit, kemudian ditanya gimana kabarnya? Baik ya Rasulullah. Siapa yang sudah jenguk? Gitu. Faqama wa qumna ma'ahu. Faqama, maka dia berdiri, wa qumna ma'ahu, dan kami berdiri bersamanya. Wa nahnu bid'ata asyara, kami ada puluhan orang. Bid'ah itu dalam bahasa Arab jumlahnya 3 sampai 9. Kalau bid'ah asyara bisa dikatakan 13, bisa ya, 15 boleh. Ya. Faqama ma alaina ni'alun, tidak ada yang punya sandal kami. Dulu orang begitu, hidupnya betul itu kekurangan. Wala khifafun, dan tidak ada yang punya sepatu khuf. Sepatu khuf itu sepatu dari kulit yang tipis yang menutupi mata kaki, itu khuf. Yang biasanya digunakan sholat, kalau sholat tidak dilepas. Itu bisa juga dimanakan kaos kaki. Jadi orang yang berkaos kaki tidak mengapa tidak melepas kaos kakinya ketika wudhu, tapi cukup diusap dengan syarat kakinya bersih, suci. Ketika masuk kaos kakinya juga suci, itu bisa sholat begitu. Ya, kalau dia musafir bisa 3 hari 3 malam tidak dilepas. Kalau dia di rumah sehari semalam. Kemudian wala qalanis, dan tidak punya kopiah, nggak ada yang pakai kopiah. Wala qumusun, wala kumusun, dan tidak ada yang punya gamis. Gamis itu kemeja atau baju panjang. Jadi betul-betul dalam keadaan miskin papa, tapi ikatan persaudaraan mereka sangat kuat.
namshi fi tilkas sibah. Mereka berjalan ya dengan pakaian yang sangat sederhana. Hatta ji'nahu, sehingga kami datang kepadanya. Anak-anak kita yang kecil-kecil itu juga tidak memperdulikan kemewahan Pak aslinya. Anak-anak kita lahir itu enggak memperdulikan kemewahan. Anak itu naik odong-odong dengan saya jenengan naikkan Alphard itu kadang-kadang jeneng odong-odong. Gini mboten. Ora cek mikir anak itu bersih suci, nggak ada kepentingan apa-apa. Yo gak ono pamere apa. Makanya mereka itu kalau suka makanan ya makan aja. Mungkin orang tua bilang nggak boleh itu. Tetap ya dimakan aja kalau suka. Seperti naik mobil ya. Naik mobil yang dia nyaman dengan mobil itu, sekalipun tahunnya lama, seneng guyon. Tapi kalau dia masuk mobil kemudian tidak nyaman, ya nangis. Sekalipun AC-nya sangat dingin, suaranya nggak ada kedengaran. Itu anak-anak. Saya melihat anak-anak itu hatinya suci. Nek mari tukaran ya gak ada dendam. Ngono ibu nih melok tukaran, lucu itu ya. Itu kan ada ya, anak tengkar dengan tetangga, anak tetangga. Itu dibelani wong tuane sampai gak wawu. Anak elurong jam wis wawu maneh. Karena anak itu hatinya bersih, tidak ada rasa dendam. Selesai ya selesai. Aslinya desain kita itu kan desain bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Sing garai gak api ini kan nafsu nih. Terus ditumpahi setan, ditumpahi kepentingan macam-macam. Sebenarnya kita seperti itu asalnya. Dan panjenengan yang jadi manusia itu kudune sregep kabeh aslinya. Kuat semuanya. Aslinya ngoten. Kenapa? Karena asal kejadian manusia dari sperma itu yang jadi itu yang kuat. Betul enggak? Makanya anak-anak kecil itu sampai tinggali masih melaku delosor, melaku mana nopo mboten? Tangi mana dadi wong sambatan. Sampai kemarin saya berada di belakang mobil, Pak. Tulisan ini sambat urip mati omaren ngoten. Tulisannya ngoten. Tulisannya urip kok sambat mati omaren. Ya. Jenengan sambatnya kepada siapa kalau bukan kepada Allah Ta'ala? Okay? Seperti sambat jenengan ketika Sayyidul Istighfar itulah sambatan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika wasal. Banyak sambat jenengan. Doa sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu sambatnya pada Allah. Rabbi fili warhamni wajibni warahmani warzuqni wahdini. Atau Rabbi fili warhamni wajibni wahdini warzuqni. Kalau nggak hafal ya baca Rabbi fili lah, angel-angel ke. Ada riwayatnya itu Pak. Baca Rabbi fili malik bingung, muter. Baca saja doa di hadis yang pendek. Baca apa? Rabbi fili bismillah. Okay. Tapi nggak pun harap-harap ganjaran sing roto akeh karo sing apal ke. Tapi seperti itu. Jadi ada doa-doa yang pendek. Ya. Terus bagaimana? Fastakhara qaumuhu min khawli. Nah, ketika tamunya datang ke rumahnya Sa'ad, maka kaumnya atau keluarganya Sa'ad memberi mundur, memberi kesempatan bagi tamu untuk menjenguk Sa'ad. Itu adabnya begitu. Jadi kalau jenengan di rumah sakit kan begitu Pak ya biasanya ya. Kalau jenengan sudah jenguk, sudah ngomong, sudah doakan, kemudian ada yang datang, kasih tempat. Ya, di majelis juga begitu. Kalau masih luas silakan yang lain memberi tempat, ya, jangan dikuasai sendiri. Ada orang itu di raudhah itu dipek dhewe Pak raudhah. Nanti semerapa? Mau mepet teng makame Kanjeng Nabi, maca Yasin, maca Waqiah, maca apa. Dia kepengin masuk surga sendiri, gak enak sewepi. Masuk surga itu banyak, makanya kalau jenengan di raudhah masuk, salat 2 rakaat, berdoa selesai. Kasih kesempatan yang lain. Mungkin jenengan dengan lapang dada itu memberi kesempatan orang lain, jenengan dapat pahala lebih besar. Jangan dimonopoli ya. Swarga niku dipek ijen. Makanya ada orang yang ngaku jamaahnya saja masuk surga. Niku bertentangan dengan hadis yang dimana orang masuk surga itu berdesak-desakan. Padahal pintunya surga itu
Besarnya dari sini ke sini itu 40 tahun perjalanan baru nyampe. Itu desekan, Pak. Tapi sampe eling-eling neraka ya kuat deh ngoten lho. Jadi seimbang antara harap dan cemas itu imbang, antara rojak dan khauf seimbang. Jadi kalau mengenal Allah itu Allah Maha Pengampun, pemberi rahmat, pemberi. Iya betul, tapi ya jenengan ingat Allah Syadidul Azab, sangat keras siksanya, yang sangat Jabbar, Al-Jabbar yang sangat keras itu. Yang Syadidul Iqab begitu harus diingat seimbang. Jadi jangan kemudian kula niku tasik enom Gusti mosok sampean mboten maklum lho. Gusti Allah pada kancane. Dulu ada teman yang begitu tapi alhamdulillah akhirnya jadi orang baik, Pak. Kalau diajak sholat itu ngomong absen aku ya Gusti Allah ya absen. No. Tapi ternyata dia berubah menjadi orang baik. Kita tidak tahu di akhirnya ya. Ada seorang, ya ini jangan sampai terjadi pada diri kita dan anak kita. Tidak ada anak yang bangun subuh dan dia adzan kecuali dia. Ketika dewasa, setahu saya dia tidak sholat. Sampai seperti itu. Perubahan hati seseorang itu loh. Kurang apa kakeknya oleh didik. Ya memang semua itu bergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta dana Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW mendekat kepada Sa'ad, wa ashabuhu, dan sahabatnya juga mendekat, alladzina ma'ahu, yaitu orang-orang yang bersama Nabi SAW. Nabi sama sekali tidak merasa risih dan tidak merasa rendah diri kumpul dengan orang yang gak sandalan tadi, Pak. Karena ada orang yang gak mau, Pak ya. Terus ojo kumpul melarat, nular itu. Nular apa nih? Ada orang yang bilang gitu, ngomong sampai wong suci kayak ketularan suci. Nek ngomong melarat kan ketularan melarat kan. Ya jangan begitulah ya. Itu tidak ada rumusnya. Suci nular, melarat ya nular. Kalau pola pikir nular ya. Pola pikir. Ya. Maka seorang itu punya pola pikir yang maju itu sangat dibutuhkan. Orang-orang yang miskin punya pola pikir seperti orang kaya, itu penting supaya dia bersemangat untuk berusaha. Orang-orang yang kaya bisa melihat orang miskin, itu penting supaya dia banyak bersyukur pada Allah dan banyak berbagi. Bisa merasakan bagaimana nggak punya itu gimana ya. Tapi kadang-kala orang itu tidak begitu. Asalnya melarat dari suki loh, sombongnya luar biasa. Padahal dulu melarat. Itu kata orang Jawa, kenapa? Kacang lali karo lanjarane. Ono lanjarane lali yo, ndelosor nggih. Kacang kan seharusnya mengikuti arah lanjaran. Seperti itu masyarakat muslimin. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang insya Allah lebih baik lagi, dan Allah berkahi ilmu kita, diampuni dosa kita, diterima taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita orang yang selalu beruntung dunia akhirat, punya keturunan yang salih-salihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.